Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Uliani. Jadi saya akan menjelaskan tugas UTS saya. Jadi yang pertama, buatlah database baru yang berisikan 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM Anda underscore UTS LBD. Jadi 2 digit awal saya 22 dan 2 digit akhir saya 65. Jadi 2265 underscore UTS LBD. Untuk membuat database-nya kita bisa menggunakan create database 2265 underscore UTS LBD. Selanjutnya, buatkan proses create table berdasarkan IRD di atas serta asumsikan penggunaan constraint seperti primary key and foreign key yang merupakan kardinalitas pada table. Jadi di sini kita tentukan dulu entitasnya sama atributnya. Entitasnya itu ada penjual, barang, sama pembeli. Atribut dari penjual ada ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, sama alamat. Atribut dari barang ada ID barang, nama barang, harga, sama stok. Atribut dari pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, sama email. Setelah kita tentukan, kita bisa membuat tabel dari setiap entitas. Yang pertama, kita membuat tabel penjual dengan menggunakan create table penjual. Sebelum itu kita menggunakan use 2265 underscore UTS LBD. Lanjut, kita masukkan setiap atribut yang sudah kita tentukan tadi dengan menggunakan tipe-tipenya sendiri. Dan juga kita di sini menggunakan primary key untuk membedakan atau memastikan suatu kolom menjadi identitas yang unik. Lalu di sini kita bisa menampilkan tabel penjual dengan menggunakan dash penjual. Lanjut, di sini seperti di atas juga kita bisa membuat tabel pembeli dengan menggunakan atribut-atribut yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita juga menggunakan foreign key untuk menampilkan primary key dari tabel lain. Seperti contoh di atas ini, foreign key ID penjual, reference penjual ID penjual. Jadi dia akan menampilkan ID penjual juga di dalam tabel pembeli. Untuk menampilkannya juga sama menggunakan dash pembeli. Sama juga seperti pembeli dan penjual, membuat tabel barang itu seperti dua tabel di atas tadi. Lanjut untuk nomor 3. Buatkan proses insert data ke dalam sebuah tabel yang telah Anda buat tadi, kemudian tampilkan data yang telah dimasukkan pada masing-masing tabel tadi. Jadi kita bisa memasukkan data ke dalam tabel penjual dengan menggunakan insert into nama tabel, values, lalu masukkan deskripsi seperti di atas. Jadi kita menggunakan insert into nama tabelnya itu penjual, lalu kita masukkan sintak-sintaknya itu, yaitu ada ID penjual, ya kita bisa masukkan 2252 dan nama penjual Siska seperti itu, alamat Batoh, dan emailnya siska29@gmail.com. Nomor teleponnya tidak ada, jadi kita ketik 0. Seterusnya begitu. Lanjut, untuk menampilkan tabel yang udah kita masukkan data tadi dengan cara select from penjual. Seperti itu juga untuk pembeli dan barang. Nomor 4. Buatkan contoh proses penggunaan update dan delete terhadap data yang telah dimasukkan. Jadi kita bisa mengubah data menggunakan update, yaitu mengubah data sesuai keperluan dengan menggunakan update seperti gambar di atas ini. Misalnya update barang set harga 6.000, where nama barang Detol. Jadi di sini awalnya Detol seharga 5.000, bisa kita lihat. Kita bisa ubah menjadi 6.000 dengan menggunakan update barang set harga sama dengan 6.000, where nama barang Detol. Kita menggunakan where di sini. Lanjut, untuk menampilkan tabel yang udah kita ubah tadi menggunakan select from barang. Jadi di sini kita juga bisa delete data yang tidak diperlukan lagi dengan menggunakan delete seperti di atas. Misalnya delete from barang where nama barang Daya. Jadi di sini di dalam ini awalnya ada Daya. Setelah kita delete from barang where nama barang sama dengan Daya, setelah kita tampilkan ke layar, misalnya select from barang, Daya itu akan terhapus. Nomor 5. Buatkan contoh proses dalam penggunaan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Jadi di sini kita bisa menampilkan kolom tertentu saja menggunakan select nama kolom. Seperti gambar di atas ini, select nama barang, harga from barang. Jadi di sini kita mau menampilkan nama barang sama harga barangnya saja. Ini juga untuk menampilkan data yang beralamat Batoh dengan menggunakan where nama kolom. Jadi di sini kita bisa menampilkan alamat yang sama dengan menggunakan select from pembeli where alamat sama dengan Batoh.
Selanjutnya, menampilkan data yang lebih dari satu kondisi seperti nama dan alamat menggunakan select seperti di atas. Jadi bisa kita tampilkan data lebih dari satu kondisi menggunakan select from pembeli where nama pembeli sama dengan ulul dan and alamat sama dengan biren. Setelah itu dia akan menampilkan nama pembeli dan alamatnya. Selanjutnya, menampilkan data jika salah satu kondisi yaitu menggunakan where bernilai true seperti gambar di atas. Jadi kita bisa menampilkan data jika salah satu kondisi itu bernilai true dengan menggunakan select from pembeli where alamat sama dengan batoh or alamat sama dengan biren. Jadi di sini dia akan menampilkan apabila alamat sama dengan batoh itu bernilai true atau ada, dia akan menampilkan. Atau alamat sama dengan biren itu ada, dia akan menampilkan alamat tersebut. Selanjutnya, menampilkan data di antara menggunakan between seperti di gambar di atas. Jadi kita bisa menampilkan data di antara misalnya di ID barang ini 21234 dan di antara 21238. Jadi dia akan menampilkan data-data di antara 21234 dan 21238 dengan menggunakan select from barang where ID underscore barang between 21234 dan N21238. Yang terakhir ada select from pembeli where nama pembeli like U bla 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 L. Ini akan dilakukan untuk mencari suatu data dengan menyebutkan wildcard seperti gambar di atas. Kita bisa mencari data yang mau kita cari dengan menggunakan where nama pembeli like U bla 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 seperti gambar di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.